Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik 2, yaitu jasa kena pajak. Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau pembuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan atau hak yang tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jadi di sini bahwa jasa kena pajak itu ada setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan. Jadi ada suatu perikatan atau perjanjian atas perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas kemudahan atau tidak tersedia untuk dipakai, bersedia untuk dipakai. Ya, jadi sifatnya jasa pelayanan, ya, jasa pelayanan. Ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan atau melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan atau atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. Artinya bahwa di dalam negeri itu menyerahkan jasa untuk ke luar negeri, ya, seperti itu gambarannya. Jadi yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Bisa aja jasa-jasa yang yang diberikan oleh perusahaan pengusaha kena pajak di Indonesia ke luar negeri. Nah, apa saja ya jenis jasa kena pajak di atas ekspor dikenai pajak pertambahan? Jasa maklon ya, yang kegiatannya memenuhi batasan sebagai berikut, yaitu pemesanan atau penerimaan jasa kena pajak berada di luar daerah pabean dan merupakan wajib pajak luar negeri serta tidak mempunyai bentuk usaha BUT sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. Jadi pemesan atau penerima jasa kena pajak ya, merupakan wajib pajak luar negeri. Jadi ada dengan pemesanan atau penerima jasa itu sudah dikenakan memenuhi batasan eh, dikenakan pajak pertambahan nilai. Terus spesifik atau bahan yang disediakan oleh pemesan atau penerima jasa. Di situ ada juga spesifikasinya seperti apa. Terus bahannya adalah bahan baku, barang setengah jadi atau bahan penolong. Jadi jasa pemesanannya ada spesifik bahannya, ada bahannya, ya, bahan bakunya, bahan setengah jadi atau ini kepemilikan atas barang, jadi berada dalam pemesanan. Pengusaha jasa maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pesan atau jadi itu batasan-batasan yang kegiatan yang memenuhi dikenakannya pajak pertambahan untuk jasa maklum. Kedua adalah jasa perbaikan perawatan yang melekat pada atau untuk barang bergerak dimanfaatkan di luar daerah pabean. Jasa perbaikan. Misalnya tim ahli ya, ahli atau kita bisa merawat ya. Ya mungkin juga kita mempunyai keahlian di bidang jasa perbaikan atau perawatan itu bisa dipakai di luar, itu juga melekat dikenakan pajak pertambahan nilai. Terus jasa konstruksi, yaitu pelayanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan. Nah, sekarang ini lagi sedang membangunnya di mana-mana ya. Nah, itu jasa konstruksi juga termasuk jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa pelayanan kesehatan medis, ya, misalnya rumah sakit, dokter, gitu kan, bidan, gitu. Itu tidak dikenakan pajak. Jasa pelayanan sosial, ya, misalnya damkar,
Terus jasa pengiriman surat dengan perangko juga pos juga ya. Perangko tidak dikenakan pajak. Jasa keuangan, ya. Jasa asuransi, jasa keagamaan, misalnya jasa mengkremasi, jasa mengkafani, misalnya seperti itu. Jasa pendidikan, jasa kesenian atau hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, ya, seperti sekarang ini sedang edukasi terkait dengan penanganan COVID, nah, itu juga tidak masuk ya, karena itu bukan iklan, tapi yang mengedukasi masyarakat. Jasa angkutan umum atau di darat, ya, seperti angkutan umum, ya, misalnya angkutan dalam negeri dari antar provinsi atau antar kota, gitu. Itu juga tidak dikenakan PPN. Terus jasa yang tidak dikenai selanjutnya adalah jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, ya, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Mungkin sekarang sudah tidak ada ya di Indonesia, tapi mungkin di luar negeri masih ada. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos, ya, dibanyakan di pos ya, itu juga tidak dikenakan. Jasa boga atau jasa catering. Yaitu yang dapat disampaikan untuk topik 2, jasa kena pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.